Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, harus lebih baik. Yuk belajar IPA bersama Bu Vela. Siapkan buku dan alat tulismu ya. Sebelum kita belajar, jangan lupa berdoa. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Kompetensi dasar hari ini 3.2 menjelaskan organ pernapasan dan fungsinya pada hewan dan manusia serta cara memelihara kesehatan organ pernapasan manusia. 4.2 membuat model sederhana organ pernapasan manusia. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu diharapkan siswa dapat memahami bagian-bagian dan fungsi organ pernapasan hewan. Nah, tahukah kalian salah satu ciri makhluk hidup selain bergerak pada tema 1 yang telah kalian pelajari? Nah, ya betul sekali. Ciri makhluk hidup selain bergerak yaitu bernapas. Nah, hari ini kita akan belajar tentang organ pernapasan hewan. Organ pernapasan hewan. 1. Insang. Hewan yang bernapas dengan insang adalah ikan. Akan tetapi, ada juga loh hewan yang hidup di air bernapas dengan paru-paru. Misalnya, paus, lumba-lumba, dan pesut. Nah, itu adalah gambar dari bagian organ pernapasan ikan. Ikan bernapas menggunakan insang. Di sini pada keterangan pada gambar untuk nomor 1 merupakan mulut. Nomor 2 adalah rigi-rigi insang dan nomor 3 adalah lembaran-lembaran insang. Bagian-bagian insang, yang pertama rigi-rigi insang, itu berfungsi sebagai alat penyaring air agar kotoran tidak masuk ke dalam lembaran insang. Selanjutnya, lembaran-lembaran insang berfungsi untuk menyerap udara dari dalam air. Yang ketiga, lengkung insang itu adalah berfungsi sebagai tempat melekatnya lembaran insang. Yang kedua, hewan yang bernapas menggunakan paru-paru. Ayo, apa aja hewan yang bernapas menggunakan paru-paru? Ada yang tahu? Yang pertama, jenis hewan mamalia atau hewan menyusui. Mamalia yang hidup di darat, contohnya seperti kuda, gajah, harimau, kambing, kelelawar, dan kera. Mamalia yang hidup di air, contohnya seperti paus, lumba-lumba, dan pesut. Nah, alat pernapasan mamalia terdiri atas hidung, batang tenggorokan, cabang tenggorokan, dan paru-paru. Hewan yang kedua yaitu burung. Alat pernapasan burung terdiri dari hidung, batang tenggorokan, paru-paru yang berhubungan dengan pundi-pundi udara. 5 pasang pundi-pundi udara pada burung. Yang pertama, pundi-pundi udara pangkal leher. Yang kedua, pundi-pundi udara antar tulang selangka. Yang ketiga, pundi-pundi udara dada depan. Yang keempat, pundi-pundi udara dada belakang. Yang kelima,
pundi-pundi udara perut. Nah, fungsi dari pundi-pundi udara itu sendiri yang pertama, membantu pernapasan burung ketika dia sedang terbang. Yang kedua, melindungi tubuh dari cuaca dingin. Yang ketiga, memperkeras suara burung saat berkicau. Yang keempat, membantu burung berenang. Nah, ini bagi burung yang suka berenang ya. Nah, itu gambarnya. Bagian dari alat pernapasan atau organ pernapasan burung. Selanjutnya ada hewan reptil atau hewan melata. Contohnya seperti cicak, kadal, tokek, buaya, dan lain-lain. Alat pernapasan reptil terdiri atas hidung, batang tenggorokan, cabang tenggorokan, dan paru-paru. Ini adalah contoh organ pernapasan pada hewan ular. Selanjutnya ada hewan amfibi atau hewan yang hidup di dua alam. Contohnya seperti katak. Nah, pada pernapasan hewan katak itu terdapat dua macam. Ketika katak masih dalam bentuk berudu, katak bernapas dengan menggunakan insang. Tapi pada saat katak sudah menjadi dewasa, katak akan bernapas dengan menggunakan paru-paru. Nah, itu saat katak masih menjadi kecebong atau berudu. Dia bernapas menggunakan insang karena hidupnya di air. Sedangkan ketika katak sudah menjadi katak dewasa, dia akan bernapas menggunakan paru-paru. Yang ketiga, organ pernapasan hewan dengan trakea atau disebut dengan corong napas. Hewan yang bernapas dengan trakea adalah jenis serangga seperti belalang, cangkrik, kupu-kupu, lebah, kumbang, nyamuk, rayap, dan lalat. Di sepanjang sisi tubuh serangga terdapat yang namanya lubang-lubang yang disebut dengan spirakel yang berfungsi sebagai tempat keluar masuknya udara ke tubuh. Pembuluh yang paling halus itu disebut dengan trakeol. Tuh gambarnya jenis serangga belalang ya. Yang keempat, hewan yang bernapas dengan menggunakan kulit. Apa ayo contohnya? Nah, hewan yang bernapas dengan kulit adalah cacing. Agar pernapasan melalui kulit ini dapat terus berlangsung, maka kulit cacing harus selalu dalam keadaan basah. Pada tubuh cacing ditutupi oleh selaput bening tipis yang disebut dengan kutikula yang harus selalu lembab dan basah. Untuk tugas pembelajaran hari ini, silakan kalian kerjakan latihan soal pada halaman berikutnya di Google Form. Selamat mengerjakan anak-anak. Sekian pembelajaran hari ini. Terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.